Bayangkan ini, Bapak Ibu, tubuh yang dulu kuat berdiri, kini sulit bangun dari tempat tidur. Tangan gemetar, langkah goyah, dan setiap pagi bukan lagi harapan, tapi ketakutan akan jatuh. Banyak lansia pasrah, mengira ini takdir, mengira tubuh memang harus melemah seiring usia. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada satu makanan sederhana yang bisa mengembalikan kekuatan otot Anda, membuat Anda kembali berdiri, berjalan, bahkan sujud dengan tenang. Dan makanan ini bukan dari luar negeri, bukan dari obat mahal, tapi mungkin sudah ada di dapur Anda sendiri. Nama saya Dr. Udi, dan hari ini saya ingin membagikan kisah nyata tentang seorang ibu berusia 69 tahun yang berhasil mengubah tubuh lemahnya jadi kuat kembali hanya dengan satu keputusan kecil. Tonton video ini sampai habis karena apa yang Anda makan hari ini bisa menentukan apakah Anda bisa memeluk cucu Anda besok. Bagian 1. Ketika tubuh mulai menyerah diam-diam. Bayangkan ini, Bapak Ibu, tubuh yang dulunya kuat memanggul beban, kini tak lagi sanggup memanggul diri sendiri. Dulu bangun tidur adalah awal hari yang cerah. Sekarang, bangun tidur justru jadi ujian pertama yang paling berat. Bukan karena kurang semangat, tapi karena kaki gemetar, tangan kehilangan tenaga, dan punggung seperti ditarik waktu mundur ke titik paling lemah. Inilah yang dirasakan oleh Bu Sumarni, seorang wanita 69 tahun dari desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Dulu ia dikenal sebagai wanita tangguh. Setiap pagi berjalan ke pasar sejauh 2 kilometer tanpa mengeluh. Sepulang dari pasar, masih sempat menyapu halaman, memasak untuk cucu, dan menjemur pakaian sebelum matahari tinggi. Tapi sekarang berdiri saja terasa seperti tantangan besar. Ia harus memegang dinding, meraba-raba kursi, bahkan berdoa agar tidak jatuh saat berdiri dari tempat tidur. Kadang, ia menangis diam-diam, bukan karena sakit, tapi karena merasa kehilangan dirinya sendiri, kehilangan sosok kuat yang dulu ia banggakan. Tubuhnya tampak sehat dari luar. Tidak ada penyakit berat, tidak pula sedang menjalani pengobatan, tapi rasa lemas yang terus-menerus, getaran halus di tangan, dan langkah yang makin goyah, semuanya datang tanpa peringatan, perlahan, tanpa suara. Dan Bu Sumarni mulai bertanya-tanya, apa ini tanda bahwa tubuhku sudah menyerah? Anaknya, Arif, sering menyuruhnya makan lebih banyak, minum susu, atau coba suplemen. Tapi Bu Sumarni tidak merasa lapar, nafsu makannya hilang, tubuhnya seperti kehilangan arah. Ia hanya merasa tua dan tak ada yang bisa melawan waktu. Sampai suatu pagi, dengan ponsel di tangan, ia membuka sebuah video yang dikirim oleh Arif. Dalam video itu, seorang dokter menjelaskan bahwa banyak lansia mengalami kondisi bernama sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot seiring bertambahnya usia. Dan ternyata kondisi ini bisa dilawan, bukan dengan obat mahal, tapi lewat pola makan yang tepat. Satu bahan makanan yang disebut dalam video itu membuat mata Bu Sumarni terpaku beras merah. Bukan makanan aneh, bukan yang sulit ditemukan, tapi beras merah makanan yang selama ini hanya disimpan di rak karena dianggap hambar. Video itu berkata, jika dikonsumsi secara rutin, beras merah bisa membantu mengaktifkan kembali jaringan otot yang tertidur. Bahkan tubuh bisa terasa seperti kembali ke usia 30-an. Bu Sumarni terdiam. Ia tak langsung percaya. Tapi dalam hatinya, muncul satu bisikan kecil. Kalau tidak dicoba sekarang, kapan lagi? Dan dari sanalah perubahan dimulai. Dari rasa lemah yang tak terlihat, hingga muncul harapan yang tak diduga. Bagian 2, perjalanan. Dimulai dari dapur sederhana. Pagi itu, udara desa masih menggigit, langit masih kelabu, embun menggantung di jendela, dan suasana rumah Bu Sumarni terasa sunyi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Bu Sumarni bangkit dari tempat tidur bukan karena kewajiban, melainkan karena harapan. Dengan langkah pelan dan tubuh yang masih gemetar, ia membuka lemari kayu kecil di dapur. Di pojok rak, ada toples kaca berisi beras merah yang sudah berdebu. Beras itu dulu ia beli karena katanya bagus untuk diet, tapi ia tak pernah menyukainya. Terlalu kerah dan terlalu hambar, katanya dulu. Tapi hari ini, Bu Sumarni tidak lagi mencari rasa,
ia mencari kekuatan. Tangannya sedikit bergetar saat mencuci beras. Airnya keruh, dingin. Tapi wajahnya tidak menunjukkan keraguan. Saat kompor dinyalakan dan api kecil mulai menyala di bawah panci, sebuah suara kecil dalam hati berkata, "Bukan tubuhku yang lemah, tapi niatku yang belum kuat." Sambil menunggu beras mendidih, Bu Sumarni duduk di kursi kayu. Pandangannya menerawang keluar jendela. Ia teringat masa-masa ketika masih muda saat mencangkul sawah bersama almarhum suaminya, Pak Warto. Saat tubuh mereka lelah, Pak Warto sering berkata, "Otot kita ini titipan, harus dijaga, jangan dimanjakan, tapi juga jangan dilupakan." Ucapan itu kini terngiang jelas. Ia baru sadar, selama ini ia terlalu memanjakan tubuhnya. Karena merasa tua, ia jadi takut bergerak, takut berusaha. Ia lupa, otot bukan sekadar fisik. Otot adalah simbol harapan. Jika dilatih kembali, perlahan ia akan bangkit. Ketika nasi matang, ia mengambil satu sendok besar, meletakkannya di piring. Ia tambahkan tumis tahu sisa semalam dan sedikit garam. Tidak ada lauk istimewa, tidak ada bumbu mahal, tapi dalam suapan pertama itu, ada sesuatu yang berubah. Perutnya terasa hangat, tidak ada mual seperti biasanya. Dan yang mengejutkan, tubuhnya sedikit terasa ringan. Tidak seperti semalam yang serasa ditarik gravitasi. Ia pun mencoba berdiri dari kursi, masih harus memegang dinding. Tapi, kali ini tangannya tidak bergetar seperti sebelumnya. Bu Sumarni melangkah ke halaman rumah. Pelan-pelan, satu kaki diangkat, lalu kaki yang lain mengikuti. Tidak banyak, mungkin hanya 5 langkah. Tapi bagi Bu Sumarni, 5 langkah itu lebih bermakna dari 5 tahun yang ia lewati dalam ketakutan. Saat itu, pintu rumah diketuk. Seorang ibu muda tetangganya datang membawa titipan sayur. Begitu melihat Bu Sumarni berdiri di ambang pintu, si ibu terkejut. "Loh, ibu kok sudah bisa berdiri? Biasanya duduk aja susah." Bu Sumarni hanya tersenyum tipis. "Rahasia dapur, Bu, tapi bukan dapurnya. Yang penting keyakinannya." Ia tidak menjelaskan banyak, tapi dalam hatinya, ia tahu satu sendok nasi merah hari ini telah menyalakan kembali harapan yang lama padam. Dan itu baru permulaan dari perjalanan panjang menuju tubuh yang kuat dan jiwa yang kembali percaya diri. Bagian 3, tambahan rahasia quinoa dan telur rebus. Beberapa hari setelah makan beras merah setiap pagi, perubahan kecil mulai terasa. Tubuh Bu Sumarni perlahan menjadi lebih ringan. Ia mulai bisa berdiri lebih lama, berjalan dari dapur ke ruang depan tanpa harus duduk di tengah jalan. Bahkan ia sempat menyapu halaman, meski masih pelan-pelan. Melihat perubahan itu, Arif anak semata wayangnya menjadi lebih semangat. Ia menelepon ibunya hampir setiap malam, menanyakan kabar dengan suara haru dan bangga. "Bu, ibu luar biasa. Tapi jangan berhenti ya. Arif kirim sesuatu lagi dari kota, namanya quinoa. Ini biji ajaib," kata dokter di tempat kerja. "Bagus banget untuk otot lansia." Beberapa hari kemudian, paket kecil sampai di rumah Bu Sumarni. Di dalamnya ada bungkusan plastik berisi butiran kecil berwarna krem. Tertulis quinoa organik. Bu Sumarni belum pernah melihat makanan seperti itu. Tapi ia percaya pada anaknya. Ia cuci bersih, lalu kukus quinoa itu bersama beras merah di panci kecil. Saat matang, aromanya lembut. Ia menyendok secukupnya ke piring, menaburkan sedikit garam, dan menambahkan satu telur rebus. Telur rebus yang sederhana, tapi penuh makna. Dulu ia hanya makan telur jika sedang sakit. Tapi kini, ia tahu bahwa putih telur mengandung protein murni, dan kuning telur mengandung kolin serta vitamin D, semuanya penting untuk membangun kembali kekuatan otot. Sarapan pagi itu sangat sederhana, beras merah, quinoa, dan telur rebus. Tapi saat menyuapkan suapan pertama, tubuhnya merespons dengan cara yang tak terduga. Ada sensasi hangat yang menjalar dari perut ke seluruh tubuh, seperti aliran tenaga yang perlahan kembali bangkit. Setelah makan, ia duduk sejenak, lalu berdiri. Kali ini tanpa pegangan, ia melangkah ke pintu depan. Nafasnya lebih teratur, tidak lagi terengah-engah. Dan ketika ia melihat ke cermin, untuk pertama kalinya setelah lama,
ia melihat wajah yang tidak hanya tua, tapi juga tangguh. Hari-hari berikutnya, ia mengulang rutinitas itu memasak quinoa dan beras merah, merebus telur, menyantap perlahan sambil bersyukur. Kadang ia menambahkan irisan daun bawang atau sedikit minyak kelapa. Tidak ada resep mewah, tapi yang penting adalah niat dan ketekunan. Tetangganya mulai menyadari perubahan itu. Seorang ibu berkata, "Bu Sumarni, saya lihat ibu sekarang segar. Ya, jalannya lebih tegak." Ia hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Cuma makan yang benar, Bu." Tubuh kita tahu kalau kita peduli. Dan benar saja. Dalam 2 minggu, ia tidak hanya bisa berdiri tanpa pegangan, ia mulai mengangkat panci besar, menyapu seluruh halaman, bahkan menimba air dari sumur. Perlahan, tubuhnya tidak lagi menjadi beban, tapi kembali menjadi sahabat. Umunan semua itu, hanya karena ia mau mencoba kembali dengan makanan yang selama ini dianggap remeh. 1 telur rebus, 1 sendok quinoa, dan sebutir keyakinan dalam hati. Bagian 4, kekuatan dari alam kenari, ikan, dan biji rami pagi itu. Saat Bu Sumarni sedang menjemur pakaian dengan langkah yang sudah jauh lebih mantap, terdengar suara pelan dari pagar depan. "Marni, boleh tanya sebentar?" Suara itu milik Pak Dharma, tetangga sebelah rumah yang sudah lama tak tampak di luar. Pria 74 tahun itu tampak lemah, tubuhnya membungkuk, pipinya cekung, dan langkahnya dibantu tongkat tua yang sudah lapuk di pegangannya. Bu Sumarni menghampiri dengan hati-hati. "Ada apa?" Pak tanyanya lembut. "Ibu kelihatan sehat ya. Jalan juga udah tegak. Saya lihat beberapa minggu lalu, ibu bahkan nggak bisa berdiri." Bu Sumarni tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum penuh rasa syukur. Ia menepuk lengan Pak Dharma dengan lembut dan berkata, "Rahasia dapur, Pak, tapi saya nggak pelit. Masuk yuk, saya buatkan sarapan." Di dalam dapur kecilnya, Bu Sumarni mulai memasak. Ia menanak campuran beras merah dan quinoa seperti biasa. Tapi hari itu, ia menambahkan sesuatu yang baru, kacang kenari yang Arif kirim minggu lalu. Kenari itu ditumbuk kasar, ditaburkan di atas nasi hangat, lalu ditambah sedikit ikan kembung kukus yang ia beli dari pasar kemarin. Aroma ikan segar bercampur nasi hangat memenuhi ruangan kecil itu. Pak Dharma duduk pelan, tangannya gemetar memegang sendok, tapi setelah suapan pertama, wajahnya berubah. Rasanya nggak semewah rumah makan, tapi ada sesuatu di sini. Saya bisa merasakannya. Bu Sumarni tersenyum lembut. Itu rasa tubuh Bapak yang mulai diselamatkan. Setelah makan, Bu Sumarni menyeduh air jeruk hangat dan menaburkan biji rami flaxseed ke dalamnya. Ia menuangkan segelas untuk Pak Dharma dan menjelaskan, "Biji rami ini kecil, tapi luar biasa. Anak saya bilang, bisa bantu melindungi otot dan jantung lansia." Hari-hari berikutnya, Pak Dharma mulai datang tiap pagi, bukan untuk ngobrol saja, tapi untuk mengikuti menu yang sederhana, tapi penuh makna itu. Dalam waktu 2 minggu, perubahan mulai tampak, tubuhnya tak lagi terlalu membungkuk. Dan suatu pagi saat matahari belum tinggi, Bu Sumarni menemukan Pak Dharma berdiri sendiri di halaman rumah, tanpa tongkat. Matanya berkaca-kaca. "Saya cuma ingin tahu, apakah kaki saya masih ingat cara berdiri?" Bu Sumarni memeluknya pelan. "Ini bukan karena saya, Pak, tapi karena Bapak masih percaya bahwa tubuh ini belum selesai." Cerita Bu Sumarni dan Pak Dharma menyebar cepat. Foto keduanya berdiri berdampingan dengan wajah bahagia menyebar di grup keluarga dan RT. Orang-orang mulai datang bertanya. Ada yang minta resep, ada yang sekadar ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Dan semua dimulai dari makanan, beras merah, quinoa, telur rebus kenari, ikan kecil, dan biji rami. Bukan dari apotek, bukan dari rumah sakit, tapi dari dapur. Bagian 5, kemenangan kecil yang menginspirasi ribuan lansia. Hari demi hari berlalu, rumah kecil Bu Sumarni yang dulunya sunyi, kini tak pernah sepi dari kunjungan. Tetangga-tetangga dari desa sebelah datang membawa catatan kecil, ingin menyalin menu sederhana yang telah mengubah hidup 2 orang lansia di ujung usia. Para ibu pengajian berdatangan, duduk lesehan di ruang tamunya sambil mencicipi nasi merah yang hangat, quinoa kukus,
dan ikan kembung yang dibumbui ringan. Mereka mendengar langsung kisah Bu Sumarni, bukan dari iklan atau promosi produk mahal, tapi dari mulut seorang ibu yang pernah hampir menyerah lalu bangkit kembali hanya karena satu sendok makanan yang benar. Saya bukan tabib, kata Bu Sumarni di hadapan para tamu. Saya cuma ibu tua yang ingin bisa sujud tanpa gemetar. Kata-katanya sederhana, tapi menampar lembut hati siapapun yang mendengar. Di usia hampir 70 tahun, Bu Sumarni tidak lagi merasa seperti beban bagi tubuhnya. Ia kini bangga menggendong cucu kecilnya yang baru belajar berjalan. Ketika anak kecil itu berlari ke pelukannya lalu tertawa. Bu Sumarni memeluk erat, tanpa gemetar, tanpa takut. Ia membisikkan, tubuh ini dulu hampir menyerah, tapi kini jadi tempat berlabuh cinta dan kasih sayang lagi. Di meja makan, Arif duduk terdiam melihat ibunya menyendok quinoa ke piring cucunya, menaburkan kenari halus sambil berpesan, "Nak, makan yang baik ya, supaya nanti kalau kamu tua, kamu masih bisa menggendong cucumu juga." Beberapa hari kemudian, Arif membuat video singkat. Isinya hanya rekaman dapur sederhana, suara ibunya yang gemetar tapi mantap, dan satu kalimat yang menyentuh ribuan hati. Kalau Allah masih kasih umur, jangan disia-siakan. Rawat tubuh ini walau cuma dengan nasi dari beras merah. Video itu menyebar, bukan karena efek viral buatan, tapi karena rasa percaya. Karena orang-orang tahu, kesehatan bukan dari mahalnya obat, tapi dari keberanian untuk berubah. Mulai dari satu sendok, satu niat, satu langkah kecil di pagi hari. Puskesmas desa mulai memasukkan menu Bu Sumarni ke dalam saran gizi bagi para lansia. Bahkan bidan desa datang minta izin menyalin pola makan dan membagikannya ke kelompok lansia binaan. Tapi bagi Bu Sumarni, itu semua bukan tujuan. Tujuan sebenarnya adalah sujud yang sempurna. Sujud yang ia lakukan subuh itu tanpa bantuan kursi, tanpa gemetar, tanpa sandaran. Sujud penuh tubuh, sujud penuh jiwa, sujud yang akhirnya bisa ia persembahkan dengan damai kepada Sang Pencipta. "Aku tak ingin hidup selamanya," ucapnya pelan saat ditanya. "Tapi kalau bisa kuat untuk bersujud, itu cukup bagiku." Mudah hari kekuatan kecil itu, lahirlah gelombang besar yang mengubah bukan hanya tubuh, tapi juga cara pandang, bahwa otot bukan milik anak muda saja, tapi juga milik mereka yang masih mau berusaha, masih mau menyayangi tubuhnya sendiri, bahkan di usia senja. Penutup, kuat kembali, bukan mimpi, tapi pilihan waktu terus berjalan, usia terus bertambah. Tapi kisah Bu Sumarni menjadi bukti nyata bahwa menjadi tua tidak berarti harus menyerah. Di rumah kecil yang dulu sunyi, kini terdengar suara tawa cucu, langkah ringan para tetangga, dan denting sendok dari dapur sederhana yang penuh cinta. Setiap pagi, Bu Sumarni bangun lebih awal. Ia menanak nasi dari beras merah, menyiapkan quinoa, merebus telur, dan menyiapkan segelas air jeruk hangat dengan biji rami. Ia melakukan semuanya bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai bentuk rasa syukur karena tubuhnya kini kembali menjadi anugerah, bukan beban. Ia tidak lagi takut jatuh. Ia tidak lagi merasa malu meminta bantuan. Ia tidak lagi merasa tak berguna karena ia tahu dalam tubuh yang tua ini masih ada kekuatan selama masih ada kemauan. Bu Sumarni tidak mengambil jalan pintas. Ia tidak menunggu mukjizat. Ia hanya memulai dari satu sendok yang benar. Dari keberanian untuk mencoba kembali, dari keyakinan bahwa tubuh ini adalah amanah yang bisa dirawat meski hanya dengan makanan sederhana yang dibuat dengan hati. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Bukan dari harga makanan, bukan dari nama obat, tapi dari niat dan konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Kini, banyak lansia datang kepadanya. Ada yang menyalin resep, ada yang ingin melihat bagaimana ia memasak, ada yang hanya duduk di sampingnya sambil berkata, "Bu, saya juga ingin bisa sujud seperti ibu." Dan Bu Sumarni selalu menjawab dengan kalimat yang sama, "Kalau kamu bisa makan dengan benar, kamu juga bisa hidup dengan lebih baik." Tidak semua orang percaya pada awalnya, tapi setelah mencobanya sendiri,
Banyak yang mulai merasakan langkah kaki lebih ringan, sendi lebih lentur, tubuh tak lagi semudah itu lelah. Bahkan ada yang mulai bisa menggendong cucu kembali. Seperti dulu. Dari cerita sederhana ini, kita belajar satu hal, otot bisa lemah, tapi semangat jangan ikut lemah. Makan sederhana, asal tepat, bisa lebih ampuh dari obat mahal. Tubuh yang dihargai akan membalas dengan kekuatan yang tak terduga. Dan jika hari ini Anda yang membaca ini merasa tubuh mulai menyerah, jangan buru-buru pasrah. Cobalah lihat kembali isi dapur Anda. Mungkin rahasia kekuatan yang Anda cari selama ini bukan di luar sana, tapi tersembunyi di balik satu toples beras merah, sebutir telur rebus, atau segenggam kacang kenari. Bu Sumarni telah membuktikannya. Kini giliran Anda.